Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan menuju ke Jember Kota. Mau kemana sih? Kita cek aja nanti perjalanannya. Ikuti terus keseruan video ini. Oke, kita sudah tiba di Desa Kertonegoro. Di depan itu ada kolam renang Arul Jaya namanya, memiliki aula yang sangat luas. Biasanya aulanya itu disewakan di acara-acara seperti nikahan atau wisuda. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang mau melaksanakan wisuda dengan nuansa yang berbeda di luar gitu, bisa sewa tempat di Arul Jaya ini ya. Ini kalau misalkan dari luar sepertinya horor, tapi di dalam enggak kok. Di dalam itu sejuk udaranya dan aulanya luas gitu. Bedanya dengan di Rapak Ambulu, kalau di Rapak Ambulu itu lebih jual makanan. Jadi kalau misalkan beli makanan di sana aulanya gratis. Kalau di Arul Jaya itu tidak. Dia hanya menyewakan tempatnya, disediakan dapurnya kalau misalkan nanti mau makanan sendiri, seperti kalau acara wisuda biasanya murid itu kan wali murid bawa ingkung ya. Nah, nanti disediakan tempatnya di sana dan itu sudah include dengan kolam renangnya. Nanti misalkan tamu-tamu itu mau mandi di situ sudah free. Untuk ring harganya di kisaran 1.500.000 hingga 2 juta. Oke, kita sudah tiba di Kecamatan Kaliwates, lebih tepatnya di Kelurahan Sembusari. Banyak kabar beredar, rencananya Jawa Timur itu akan melakukan pemekaran kota dan kabupaten. Satu di antaranya yaitu Jember. Jember itu akan dimekarkan menjadi kota otonom, yaitu Kota Jember. Jadi ada Kota Jember dan Kabupaten Jember. Kota Jember itu rencananya Kaliwates ini akan menjadi pusat kotanya atau ibu kotanya Kota Jember. Jadi meliputi 4 kecamatan, ada Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang, Kecamatan Sumbersari dan juga Kecamatan Ajung. Karena Kecamatan Kaliwates ini merupakan kecamatan yang potensial. Karena ada pusat pendidikan, ini salah satunya yang sebelah kanan jalan itu barusan pintu masuk Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UINHAS, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kiai Haji Ahmad Siddiq itu merupakan tokoh ulama pada generasi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan juga ada pusat perbelanjaan seperti Roxy Square. Nah, ini di depan ini nanti kiri jalan ada Jember Roxy Square. Juga ada Transmart, juga ada Matahari, dan juga Lipo Mall itu juga lebih tepatnya ada di Kecamatan Kaliwates. Oleh sebab itu Kaliwates akan didapuk sebagai ibu kota dari Kota Jember. Itu kabar yang beredar sih, rencananya mau ada pemekaran. Tapi jadi atau tidaknya kita lihat nanti lah. Ini kiri jalan ini merupakan pusat perbelanjaan Roxy Square Jember. Tidak hanya Roxy Square Jember, di depan itu juga ada pusat perbelanjaan namanya Transmart, kanan jalan kalau dari arah saya ini. Dan di kiri jalan dari arah saya ini atau depannya Transmart itu ada hotel bintang 3 namanya Hotel Bandung Permai. Di sebelahnya Hotel Bandung Permai itu ada McD. Jadi kalau misalkan Kaliwates itu didapuk sebagai ibu kota Kota Jember, itu sangat tepat sekali. Dan di belakangnya Transmart itu ada Masjid Cenghu, itu kelihatan kubahnya. Siapa sih Cenghu itu, kok masjidnya banyak banget di Indonesia? Ya, Laksamana Cenghu itu merupakan ulama dari Tiongkok yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia, satu di antaranya. Dan di sebelahnya pintu masuk Masjid Cenghu barusan itu kantor Kelurahan Sembusari. Oke, kita sudah tiba di pusat kota atau pusat keramaian. Kiri jalan ini merupakan Masjid Jami Jember, Masjid Jami Al Baitul Amin. Dan di seberangnya Masjid Jami itu ada kantor pemerintah daerah atau kantor Pemda. Kalau kanan jalan ini merupakan alun-alun. Di sebelahnya kantor Pemda ini ada Indomaret. Sebelahnya Indomaret itu ada kantor Pos Indonesia. Jadi kantor Pos cabang Jember itu ada di seberangnya alun-alun ini. Setelah itu ada Pizza Hut. Di sebelahnya Pizza Hut itu ada kantor cabang BNI Jember. Di sebelahnya kantor BNI ini ada gedung Jember Nusantara. Di dalamnya itu isinya adalah produk UMKM asli Jember. Jadi bagi orang-orang yang mau tahu produk UMKM dari Jember atau oleh-olehnya, itu bisa mampir ke gedung Jember Nusantara itu ya. Dan di depan itu ada perempatan lah. Ini kita ambil yang lurus menuju ke arah Bondowoso situ Bonto. Kalau misalkan tadi ke kiri itu ke pintu masuk stasiun Jember. Kalau misalkan ke kanan itu ke arah kantor DPRD Jember.
Nah, di depan ini ada pertigaan. Nah, ini merupakan pintu keluarnya. Kalau misalkan penumpang dari stasiun, nah, mau pulang atau keluar dari stasiun, nah itu pintu keluarnya. Kalau pintu masuknya tadi yang perempatan itu ke kiri. Sebelah kanan ini ada bangunan Kodim, kantor Kodim Jember. Terus depan ini kiri jalan ini merupakan rumah sakit DKT. Brandingnya sih rumah sakit tentara gitu ya. Apakah pasiennya harus keluarga tentara? Tidak, meskipun masyarakat sipil juga boleh. Jadi pasien di RSDKT ini boleh, cuma brandingnya adalah rumah sakit tentara. Di setelahnya rumah sakit DKT ini ada bangunan yang masih proses pembangunan. Ini rencananya mau ditempati Gacuan cabang 2. Jadi di Jember sudah ada satu, di Jalan Sumatera itu rame banget, rencananya mau dibuka cabang lagi yang kedua di sini Jalan BB Sudirman untuk mengurai keramaiannya. Dan di depan itu ada pertigaan ya, kalau lurus tetap itu tadi yang arah Bondowoso itu Bondo, kalau ke kanan itu namanya di Jalan Mastrip. Nanti di Bundaran Mastrip itu kalau misalkan ke kanan itu ke arah kampus Universitas Jember, kalau ke kiri ke arah Pondok Pesantren Nuris atau ke arah Kelurahan Antirogo. Oke, karena kita itu tujuannya mau ke Kelurahan Tegal Gede sebelum Kelurahan Antirogo, maka ini kita ambil kanan ya. Ambil kanan, nanti di perempatan Bundaran Mastrip kita nanti ambil kiri. Oke, di Jalan Mastrip ini ya, ini ada jembatan ya. Bawahnya tuh sungai lah. Di bawah jembatan itu, di atasnya sungai itu ada kafe namanya Kafe Kolong. Dulu dikenal dengan Kafe Kolong, Kafe Kolong. Nah, tepatnya ada di bawah jembatan ini lah, yang sebelah sini. Nih di bawah sini. Jadi kalau masuknya lewat mana? Nah, bisa lewat sekolah ini karena di kiri jalan ini ada sekolah SMA Muhammadiyah, SMA 3 Muhammadiyah. Nah, ini sekolahnya Tiara Indonesian Idol. Nah, Tiara Indonesian Idol itu dari lulusan dari SMA sini, SMA 3 Muhammadiyah. Nah, masuknya lewat apa namanya pintu masuk sekolahan situ, barusan itu bisa untuk ke Kafe Kolong. Nah, itu depan ini merupakan Bundaran Mastrip. Kalau ke kanan itu ke kampus Universitas Jember, kalau misalkan lurus itu ke kampus Politeknik Negeri Jember. Nah, ini kita ambil ke kiri karena kita mau ke arah Kelurahan Tegal Gede. Oke, kenapa saya mau ke Tegal Gede? Karena ini mau Ramadan, rencananya saya mau ziarah ke makam guru saya. Ini lebih tepatnya rumahnya di depan ini karena untuk pemakamannya itu di lingkungan rumah. Ini saya sudah tiba di rumahnya. Nah, mau ziarah dulu, itu makamnya di sebelahnya musola itu. Assalamualaikum. Oke, ini saya sudah keluar dari rumah guru saya. Itu kalau lurus saja ini jalannya, ini kalau lurus saja itu ke arah Pondok Pesantren Nuris terkenal. Nah, ini kita mau nostalgia dulu. Ini kiri jalan ini merupakan sekolah saya dulu. Sekolah saya dulu sekitar 10 sampai 13 tahun yang lalu. Saya nostalgia. Tiap pagi harus lari-lari untuk mengejar bel. Oh, itu kalau misalkan sudah jam 7 kurang 5 menit itu pasti lari-lari. Ayo gitu. Namanya juga STM ya. Jadi kayak pendidikannya militer tuh. Wah, misalkan kamu terlambat pukul push up dan sebagainya. Nah, ini kanan jalan ini merupakan pintu masuk atau pintu belakang dari Politeknik Negeri Jember. Jadi kalau misalkan yang kampusnya itu fakultasnya di belakang, mending masuk lewat sini. Oke, itu kalau lurus atau tikungan itu ngiri. Nah, ngikuti tikungan itu ngiri itu ke Pondok Pesantren Nuris. Kita mau belok ke kanan dulu karena ini kondisinya masih pagi, masih jam 9. Rencananya saya mau cari sarapan dulu. Mau cari makan ke mana ya? Kita coba lihat nanti. Ini dulu waktu saya masih sekolah, masjid ini masih dalam proses pembangunan. Sekarang sudah bagus, sudah bagus sekarang itu bangunannya masjidnya. Nah, ini jadi yang saya lalui ini dulu disebutnya dengan Gang Tikus. Nggak tahu gimana kok dikatakan sebagai Gang Tikus, padahal yang nggak kecil juga jalannya. Tapi anak-anak biasanya nyebutnya lewat mana? Lewat Gang Tikus gitu.
Nah, ini sebelah kanan ini ada pagar nih ya. Ini itu merupakan pagar dari lahan Politeknik Negeri Jember. Jadi Politeknik Negeri Jember tuh lahannya luas banget. Karena kan Politeknik itu kan ada prakteknya. Misalkan yang Fakultas Pertanian, Perkebunan itu kan masih harus uji coba dan observasi untuk pembeniannya. Jadi makanya Politeknik Negeri Jember tuh luas karena apa? Lahannya untuk percobaan observasi pembeniannya itu kan juga luas gitu. Oke, kita sudah tiba di Jalan Raya Mastrip. Nah, kita sudah keluar dari Gang Tikus tadi ya. Kita sudah keluar dari Gang Tikus. Ini kita sekarang berada di Jalan Raya Mastrip. Nah, Jalan Raya Mastrip ini yang tadi kalau misalkan kita sebelum berangkat yang belok kiri dari ke Tegal Gede tadi, yang setelah SMA Muhammadiyah 3, nah itu kalau lurus ya ini jalannya ini. Ini Jalan Raya Mastrip. Sebelah sini banyak kafe-kafe gitu ya, ruko-ruko banyak, jalannya lumayan agak sempit sih. Kalau misalkan bawa kendaraan roda 4 tuh agak sulit, ya agak susah karena jalannya sempit. Mau nyalip-nyalip sepeda motor tuh nggak begitu lancar. Oke, di depan itu nanti akan ada perempatan. Itu kalau misalkan lurus itu ke arah Secaba, Sekolah Jalan Bilantara. Kalau misalkan ke kiri itu ke Kaliurang, bisa ke kampus 2 Universitas Argopuro atau dulu dikenal dengan IKI PGRI, atau juga ke kampusnya Universitas Terbuka. Nah, ini kita ambil yang kanan ke Jalan Riau. Nanti bisa tembus ke Universitas Muhammadiyah Jember, terus juga termasuk ke kantor Taspen, setelah itu kantor BPJS, itu berada di Jalan Riau ini. Untuk pagi ini saya rencananya itu mau makan di warung Pak Edi. Jadi warung Pak Edi itu legend ya, terkenal dengan porsinya yang sangat banyak karena memang harga mahasiswa banget. Dengan harga dulu waktu saya masih sekolah sekitar 10 tahun yang lalu itu masih di rentang harga 5.000. Kemarin katanya sudah di harga 6.000. 6.000 itu sudah dapat lauk telur goreng. Meskipun telurnya itu dicampur dengan tepung. Makanya istilah menunya di sana adalah lorpong, telur tepung. Oke, coba nanti kita mau buktikan seberapa banyak sih porsinya di warung Pak Edi ini. Sebenarnya menunya sederhana, cuma ini kiri jalan ini merupakan kantor BPJS. Ini lupa. Itu tuh, itu kantor BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ya, BPJS Ketenagakerjaan beda lagi. Kantornya bukan di Jalan Riau ini tapi ada di Jalan apa ya, Legend S Parman mungkin kalau nggak salah. Nanti coba saya koreksi lagi ya di ini apa namanya, teks. Berada di Kelurahan Kebonsari sana. Nah, oke, lanjut di warung Pak Edi tadi ya. Sebenarnya menunya itu sederhana, hanya nasi, setelah itu ada sambelnya, lalapan gitulah. Nah, sayurnya mungkin gubis. Tapi karena telur itu tadi dengan harga 5.000 sudah dapat lauk telur, itu sudah murah banget dan porsinya banyak. Oke, barusan itu yang disebut kantor Taspen, tabungan dana pensiun. Oke, tabungan simpanan dana pensiun kalau nggak salah singkatannya panjangannya Taspen gitu. Kiri jalan barusan pas di pertigaan itu merupakan gedung radio Prosalina. Kalau misalkan pertigaan tadi nganan itu ke arah Jalan Jawa namanya, bisa tembus ke kantor gedung DPRD Kabupaten Jember. Nah, ini kalau tadi BPJS tadi itu Jalan Riau, kalau misalkan ini sekarang yang kita lewati itu ini sudah memasuki Jalan Karimata, termasuk apa namanya, Universitas Muhammadiyah Jember itu berada di kawasan Jalan Karimata ini. Sebelum nyampe di Universitas Muhammadiyah Jember, kalau misalkan dari arah saya ini nanti kanan jalan itu pas pertigaan yang nanti mau ke arah warung Pak Edi itu dulu
tempatnya ini apa namanya, atau kedai mie kober. Nah, dulu sebelum ada gacuan itu mie kober tuh rame banget. Mau beli aja sampai antri nggak nemu tempat duduk. Sekarang setelah adanya gacuan, kober ya masih ada yang beli tapi tidak seramai dulu sudah. Kalah dengan gacuan. Gacuan itu sudah yang sampai nggak nemu tempat duduk kadang. Oke, ini kita sudah berada di Jalan Karimata. Nanti untuk ke warung Pak Edi itu nanti di depan ada pertigaan, itu belok kiri. Oke, ini dia. Barusan kan jalan itu yang kedai mie kober. Nah, ini kita belok kiri ke Jalan Semeru. Kita ke Jalan Semeru dulu ya. Ini jalannya lumayan kecil. Kalau misalkan kendaraan roda 4 papasan itu harus ada yang mengalah, harus ada yang ngiri dulu. Oke, untuk warung Pak Edi ya, nah di ini di kawasan Jalan Semeru ini. Jalannya agak nanjak gitu ya guys ya. Oke, kita susuri Jalan Semeru. Oke, kelewat guys. Itu barusan untuk warung Pak Edi-nya ada di apa namanya gang kecil, barusan itu harusnya belok kiri. Kita kelewatan dulu. Ini di sini ada kedai apa ya? Kafe nih. Kafe apa lupa saya namanya. Sri Rezeki atau apa? Sebelahnya itu ada butik Igria Azizah. Kita putar balik dulu ya. Oke, kita putar balik. Jadi masuk ke gang kecil gitu ya warung Pak Edi guys ya. Ya ya, ini kafenya Kafe Sri Rezeki. Kalau ini bentuknya kafe sih. Kalau yang mau saya kunjungi adalah warung. Warung itu sudah kayak warungnya mahasiswa-mahasiswa gitu sudah. Coba kita ke warung Pak Edi. Jadi jalannya masuk ke gang gini ya guys ya, masuk banget gitu. Tapi kok kondisinya ini sepertinya kok sepi ya guys ya. Kok kurang meyakinkan ini. Jangan-jangan libur ini nanti. Ah, beneran itu ada infonya. Ya, ternyata warung Pak Edi itu libur selama bulan Ramadan hingga H+10 Lebaran. Jadi kita nggak jadilah sarapan di warung Pak Edi. Kita sudah di jalan raya lagi nih, di Jalan Karimata tadi, di jalan utama yang dari Jalan Riau, tembusan dari Jalan Riau. Nah, ini yang saya katakan tadi, Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, kanan jalan ini merupakan kampus Unmuh Jember. Jadi berada di area Jalan Karimata. Di sini juga banyak ruko, ada hotel juga. Itu yang sebelah kanan itu yang terlihat menjulang tinggi lah, itu merupakan hotel apa, Dafam Hotel Dafam Lotus. Terus sebenarnya di kiri jalan juga ada hotel namanya Hotel Royal. Ini lupa nggak kena shoot ini ya. Di depannya Dafam tadi itu Hotel Dafam, itu kiri jalannya itu Hotel Royal. Ini kalau misalkan lurus nanti apa namanya notok itu, kalau ke kiri ke arah Banyuwangi. Kita mau cari jalan alternatif dulu ke kanan. Nah, ini kita ke kawasan perumahan Gunung Batu. Kita melewati Gunung Batu dulu ya.
perumahan Gunung Batu itu bukan perumahan elit, tapi sebagian besar orang yang punya jabatan itu ada di perumahan Gunung Batu itu ada lambang JFC lah. Memang sebelah kanan barusan itu merupakan gedung atau bangunan markas JFC. Desain-desain busananya ada di situ. Oke, di depan itu ada pertigaan Jalan Lanjut Panjaitan namanya. Di depan ini ada traffic light lah. Ini di pojok ini sebelah kanan ini, kanan dari saya ini merupakan gedung RRI Jember Radio. Oke, kita menyusuri jalur timur sebelah selatan Kabupaten Jember, jalan yang jarang saya lewati sih. Nah, ini merupakan jalan menuju ke bandara, tapi bandara sudah lewat tadi sih. Waktu kita menyalip mobil dari kiri tadi karena mobilnya mau belok kanan lah, itu tadi yang belok kanan ke arah bandara. Ini kita menyusuri jalan di area mana ini namanya Desa Lengkong, Kecamatan Mumbul Sari. Jadi kali ini kita mau menyusuri jalan yang jarang saya lewati lah, anggap saja. Di Kecamatan Mumbul Sari. Nanti kita akan melewati Kecamatan Tempurjo, kecamatan paling luas di Kabupaten Jember. Kalau misalkan ngomong penduduknya paling banyak enggak, tapi kecamatan paling luas di Kabupaten Jember. Karena apa? Karena isinya hutan semuanya. Yang paling luas itu isinya hutan, makanya menjadi kecamatan terluas di Kabupaten Jember. Oke, by the way, Kecamatan Mumbulsari itu dulu punya wisata terkenal. Dia anggap saja seperti puncak gitu. Wisata Batu Jubang namanya. Cuman pengelolaannya kurang efektif, jadi sekarang sudah terbengkalai mungkin. Sama seperti kalau di Lumajang itu B29 sudah terbengkalai. Untuk pusat kotanya itu agak masuk ya, jadi depannya ada pertigaan lah. Itu kalau ke kiri, belok ke kiri itu ke arah Pasar Mumbul Sari nanti. Jadi pasarnya itu ada masuk ke sana itu. Dan dari pasar nanti kalau misalkan belok kiri itu bisa tembus ke Kecamatan Mayang. Kalau Mayang itu sudah Pasar Mayang nanti. Kalau misalkan dari Polsek Mayang itu jalur satu arah, maka harus muter dulu sampai Pasar Mayang. Kalau misalkan dari Pasar Mayang ngiri itu ke arah Banyuwangi. Dan ini sebelah kanan ini banyak gudang tembakau ya. Jadi banyak gudang pengering tembakau. Jadi kalau misalkan tembakau naos itu dari ladang atau dari sawah itu dipanen dulu. Setelah dipanen baru nanti dibawa ke gudang pengering itu untuk proses pengeringannya. Jadi daun yang dari hijau menjadi kecoklatan, tapi coklatnya itu nggak mudah hancur atau remuk gitu. Jadi meskipun coklat itu tapi nggak mudah robek gitu loh.
Itu keunggulannya kalau misalkan tembakau naos lah. Gudang pengeringnya ya seperti itu tadi itu wujudnya. By the way, ini belum sampai di Kecamatan Temurjo ya. Ini kecamatannya masih Mumbulsari. Jadi kalau misalkan tadi kiri kanan ini masih banyak pepohonan, bukan berarti itu sudah hutannya Temurjo, belum. Ini masih Kecamatan Mumbulsari, untuk kawasannya ini Desa Kawangrejo. Cuman memang di sini sudah udaranya sejuk gitu. Kanan kiri pepohonan. Nah, ini setelah jembatan ini nanti kita masuk ke Kecamatan Temurjo. Nah, di depan ini perbatasannya. Lah, ini setelah ini kita sudah masuk di Kecamatan Temurjo, dan kiri jalannya ada Taman Super Galaxy. Ini ada swalayanya kecil depan. Sebenarnya Taman Super Galaxy ini lebih ke taman mini zoo gitu lah, kebun binatang mini gitu. Banyak berbagai hewan. Jadi kalau misalkan bawa anak kecil bisa menjadi wisata edukasi. Oke, setelah berjalan kurang lebih 1 jam perjalanan, kita memutuskan untuk makan dulu. Kita makan di sebelahnya Taman Super Galaxy. Istri saya makan bakso, saya makan mie ayam bakso. Ini bakso Pak Tris. Oke, saya makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah selesai makan barusan. Untuk ratingnya bagaimana? Dari 0 dari 10, 7 lah, 7/10. Worth it dengan harganya. Ini kanan kiri ini merupakan sudah kebun hutan ya. Inilah Temurjo. Kecamatan Temurjo itu lebih dipenuhi dengan hutan-hutan atau taman-taman seperti ini. Jadi udaranya sejuk. Makanya saya mau ajak teman-teman semuanya untuk melihat seperti apa sih Kecamatan Temurjo itu ya, seperti ini. Kalau misalkan mau cari kesejukan bisa ke sini. Ini wilayahnya namanya Desa Gelantangan. Oke, untuk Taman Super Galaxy tadi ya saya bahas lagi ya. Jadi Taman Super Galaxy itu jadi pusat destinasi karena tidak ada tiket masuk ke sana, itu hanya cukup bayar parkir. Sepeda motor roda 2 itu hanya Rp1.000. Kalau misalkan roda 4 parkirnya hanya Rp2.000, dimana parkir di mana-mana. Bahkan di Jember saja ketentuannya adalah sepeda motor itu parkir 2.000, kendaraan roda 4 itu 4.000, yang 5.000. Tapi di Taman Super Galaxy justru roda 2 itu hanya Rp1.000. Makanya menjadi pusat destinasi warga karena ya murah, nggak ada tiket masuk, cukup bayar parkir saja. Jadi bagi orang-orang yang mau piknik itu biasanya tujuannya ke sana. Jadi bawa bekal dari rumah, nanti gelar tikar di sana, makan-makan di tamannya gitu. Bagus, hijau gitu suasananya. Lacking all emotion.
Oke, pertigaan ini kalau ke kanan itu ke arah Ambulu, ini kalau ke kiri ke arah Pantai Bande Alit ya teman-teman. Karena kita mau tujuannya juga ziarah lagi ke salah satu guru, maka ini kita ke arah Desa Wono Asri atau lebih dikenalnya dengan Keraton. Ini juga kanan kiri juga kebun seperti ini. Oke, kita sudah perjalanan pulang ini. Sudah sampai di Kecamatan Ambulu. Selama ini kita kalau misalkan ke Ambulu itu kan berangkat dari rumah dari utara ya kan. Karena itu yang saya mau ke Malang itu menuju ke barat. Yang seringkali kita melakukan perjalanan pernah ke Pantai Watulo itu kan ke selatan. Nah, ini kita sekarang dari timur kalau ada ke Ambulu. Ini kanan jalan ini merupakan SMP Negeri 1 Ambulu. SMP Negeri 1-nya itu jadi kalau misalkan dari pusat kota itu ke arah timur. Kalau SMP Negeri 2-nya itu yang di selatan kemarin itu yang waktu saya ngevlog di apa namanya ke Pantai Watulo. Nanti untuk videonya bisa diklik link pojok kanan atas. Dan untuk SMP Negeri 1-nya itu dari ke timur kalau misalkan dari pusat kota Ambulunya. Ini sawah luas. Kalau misalkan sekarang itu lihat sawah enak karena tanamannya sama semuanya, padi semuanya, jadi kelihatan hijau semuanya. Kalau misalkan nanti di bulan April atau Mei sudah tanamannya sudah macam-macam, ada yang tembakau, ada yang jagung, ada yang palawija, ada yang apa namanya jadinya nggak serempak. Kalau misalkan sekarang itu serempak. Ini kiri jalan ini merupakan Taman Makam Pahlawan Kecamatan Ambulu. Ini kiri jalan ini juga ada SPBU
Untuk di Kecamatan Ambulu, SPBU di Kecamatan Ambulu ada dua, ada yang ke barat itu dan ke timur. Ini kiri jalan juga Telkom Ambulu. Cuman ini habis ini kita nggak akan lewat lampu merahnya atau di traffic light-nya. Nanti kita dari depan ini ada pertigaan, nanti kita belok kanan. Ini ada departemen store Menang. Itu untuk produk-produknya ya mirip lah 11-12 dengan Matahari. Oke, ini kita sudah sampai di jalur dalam. Ini SD Katolik dan barusan itu juga ada gerejanya. Dan ini merupakan Gelora Sudirman. Nah, ini stadionnya Ambulu ini. Kalau misalkan ada sepak bola, ada acara apa, itu biasanya ditempatkan di Gelora sini. Itu stadionnya Ambulu. Oke, di sini ada dua sekolah, ada SMK Muhammadiyah dan juga yang ini yang gedungnya besar ini SMA Negeri Ambulu. Jadi ini gedungnya SMA Negeri Ambulu itu di dalam, tidak di pinggir jalan raya utama gitu, di jalan nasional tidak, tapi masuk ke jalan dalam. Oke, sepertinya ini baterai saya habis, jadi saya cukupkan sekian dulu videonya. Tidak bisa sampai selesai hingga tiba di rumah, tapi mending pesan saya itu tadi adalah edukasi tentang tempat-tempat yang ada di Jember. Oke, sekian dulu video saya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.